Manchester United lagi jadi sorotan besar. Wayne Rooney lantang bersuara. Menurutnya Amorim nggak punya alasan lagi, ia harus segera membawa kemenangan. Sementara itu, Kobbie Mainoo juga jadi pembahasan panas karena jika ingin benar-benar dipercaya, ia harus bisa mengalahkan dominasi Bruno Fernandes di lini tengah. Dan di tengah performa mengecewakan di awal musim, muncul kabar transfer yang mengejutkan. Rasmus Højlund siap dipinjamkan ke Napoli dengan klausul unik, tergantung jumlah gol yang ia cetak. Semua drama ini bikin MU semakin penuh tanda tanya. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan berita panas seputar Manchester United. Alejandro Garnacho semakin mendekati kepindahan ke Chelsea. Negosiasi antar klub semakin intens dan transfer ini kemungkinan besar akan rampung sebelum bursa ditutup tanggal 1 September 2025. Pemain Manchester United itu disebut telah mencapai kata sepakat terkait kesepakatan pribadi, menandakan langkah besar menuju Stamford Bridge. Manchester United tetap bersikeras pada harga jual 50 juta pound sterling, meski Chelsea belum bisa memenuhi angka tersebut sepenuhnya. Namun tim London Borough tetap optimis bahwa mereka akan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dalam beberapa hari ke depan. Situasi di Old Trafford memang membatasi peluang Garnacho. Di bawah asuhan Ruben Amorim, peluang bermainnya terbatas. Ia bahkan tidak diturunkan dalam laga pramusim maupun 2 pertandingan Liga Inggris pertama musim ini. Hal ini semakin menguatkan spekulasi bahwa pindah adalah opsi terbaik bagi karirnya. Bagi Chelsea, Garnacho bukan hanya simbol transfer besar, tapi juga bagian dari strategi jangka panjang klub. Ia dipandang bisa memberikan kecepatan, dinamika dan kreativitas yang dibutuhkan untuk memperkuat lini serang. Di saat bersamaan, United menyambut transfer ini sebagai peluang melepas aset non-prioritas sekaligus mendanai perekrutan lainnya. Kesempatan bermain Kobbie Mainoo makin tipis karena Ruben Amorim lebih memilih Bruno Fernandes sebagai gelandang utama. Dalam 2 laga awal Premier League, Mainoo hanya menjadi penonton di bangku cadangan. Saat MU butuh gol lawan Fulham, Amorim justru menurunkan Mason Mount ke tengah ketimbang memberi menit bermain untuk Mainoo. Amorim menegaskan bahwa Mainoo harus bersaing langsung dengan Bruno di posisinya. Sang manajer juga lebih suka memainkan satu gelandang pertahan, membuat Mainoo semakin terpinggirkan. Musim lalu ia sering dipakai sebagai gelandang pertahan di era Ten Hag, namun kini perannya hilang. Amorim terang-terangan menyebut bahwa jika ingin bermain, Mainoo harus bisa mengalahkan Bruno di latihan. Meski punya fleksibilitas posisi, Amorim belum memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Situasi ini menimbulkan tanda tanya. Apakah Manchester United masih melihat Mainoo sebagai bagian penting dari masa depan? Dengan persaingan ketat di lini tengah, Mainoo bisa saja dipaksa mencari jalan keluar dari Old Trafford. Manchester United kembali menuai sorotan tajam usai gagal meraih kemenangan di 2 laga awal Premier League musim ini. Setelah dipermalukan Arsenal pada pekan perdana, kini giliran Fulham yang berhasil menahan imbang setan merah di Craven Cottage. Hasil ini membuat tekanan semakin besar menghampiri manajer Ruben Amorim yang dituntut segera menemukan formula terbaik untuk membangkitkan tim. Laga kontra Fulham sempat memberi harapan ketika MU unggul lebih dulu, namun permainan mereka terlihat goyah seiring berjalannya waktu. Duet Casemiro dan Bruno Fernandes di lini tengah tak mampu meredam tekanan lawan, membuat pertahanan MU mudah ditembus. Keputusan Amorim memainkan Fernandes sebagai bagian dari poros ganda pun menuai tanda tanya. Ditambah lagi minimnya kesempatan yang diberikan kepada Kobbie Mainoo. Situasi ini membuat ex-kapten MU Wayne Rooney ikut angkat suara. Dalam siniar BBC, Rooney menegaskan bahwa Amorim tak bisa lagi bersembunyi di balik alasan adaptasi atau transisi tim. Menurutnya, manajer asal Portugal itu harus segera membawa Manchester United meraih kemenangan. Tidak ada alasan lagi buat sang manajer di musim ini, dia harus mulai mendapatkan hasil-hasil dan memetiknya dengan cepat, ujar Rooney. Ia juga mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut hingga memasuki Oktober dan November, tekanan dari publik dan manajemen akan semakin besar dan sulit bagi Amorim untuk mengendalikan ruang ganti. Musim masih panjang, tetapi start lambat seperti ini jelas mengkhawatirkan, apalagi publik Old Trafford sudah lama haus akan konsistensi dan trofi. Kini semua mata tertuju pada Ruben Amorim, apakah ia mampu menjawab keraguan dengan membawa Manchester United kembali ke jalur kemenangan, atau justru terjebak dalam tekanan yang kian menyesakkan? Ashley Young juga buka suara soal kebutuhan Manchester United di sisa bursa transfer musim panas ini. Menurut ex-bek sayap Manchester United itu, Ruben Amorim masih perlu tambahan amunisi di lini tengah agar tim lebih seimbang. United sejauh ini sudah mendatangkan sejumlah nama baru seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan penyerang muda Benjamin Sesko. Bahkan mereka hampir pasti mendapatkan kiper Royal Antwerp Sean Lamans.
Namun sektor gelandang masih jadi sorotan. Nama Carlos Baleba dari Brighton dan Hove Albion muncul sebagai target utama. Meski Brighton bersikeras tak ingin melepas pemain Kamerun tersebut, rumor perpindahannya terus menguat. Apalagi Baleba sendiri dikabarkan berminat pindah ke Old Trafford. Louis Saha sebelumnya mendesak MU segera bergerak cepat, dan kini Ashley Young ikut menegaskan hal yang sama. Dalam wawancaranya di Sky Sport, dia menyebut Setan Merah benar-benar butuh pemain yang bisa menguasai bola, tampil agresif, dan memberi keseimbangan di lini tengah. Saya pikir memang masih perlu satu tambahan di lini tengah. United butuh gelandang yang bisa bermain dan bertahan dengan baik, serta punya mobilitas tinggi, ujar Young. Baleba disebut cocok dengan kriteria tersebut. United bahkan dikabarkan tengah menyiapkan tawaran baru untuk memboyongnya sebelum jendela transfer ditutup. Amorim sendiri diyakini mendorong manajemen agar mendatangkan sosok gelandang atletik seperti Baleba untuk memperkuat tim. Sangka panjang transfer Rasmus Højlund akhirnya menemukan titik terang. Striker muda Manchester United itu dikabarkan tinggal selangkah lagi merapat ke Napoli setelah kedua klub mencapai kesepakatan penting dalam proses negosiasi. Menurut laporan media Italia, Manchester United akhirnya melunak dengan proposal yang diajukan Napoli. Kesepakatan ini berupa peminjaman selama 1 tahun penuh, disertai opsi pembelian permanen yang nilainya diperkirakan mencapai 45 juta euro. Menariknya, klausul tersebut bisa berubah menjadi kewajiban jika Højlund memenuhi syarat performa tertentu, seperti jumlah gol dan penampilan yang ditargetkan. Napoli bergerak cepat karena situasi darurat setelah Romelu Lukaku dipastikan absen 3 hingga 4 bulan akibat cedera serius. Tanpa penyerang andalan, Partai Napoli menilai Højlund sebagai solusi ideal untuk menjaga ketajaman lini depan mereka. Dari sisi pemain, Højlund disebut sudah menyetujui paket gaji yang ditawarkan, artinya transfer ini hanya menunggu pengumuman resmi dalam waktu dekat. Bagi Manchester United, keputusan ini bisa dibilang pahit. Mereka merekrut Højlund pada 2023 dengan mahar 77 juta euro, namun kini berpotensi melepaskannya dengan nilai jauh lebih rendah. Meskipun begitu, kesepakatan ini dianggap jalan keluar terbaik karena Amorim membutuhkan penyegaran di skuad, sementara Højlund mendapatkan kesempatan bermain reguler di level tertinggi Serie A.